Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 5 akan sedikit membahas tentang materi perkuliahan ke-12 pengantar manajemen, yaitu pengendalian. Yang pertama adalah definisi dari pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk memonitor suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan mengoreksi permasalahan atau penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, tentunya kegiatan akan berjalan dengan lancar dan tujuan dari organisasi dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya adalah pendekatan sistem pengendalian yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengendalian pasar, di mana pengendalian ini berkaitan dengan mekanisme pasar eksternal. Yang kedua adalah pengendalian birokrasi yang berkaitan dengan wewenang organisasi, aturan, dan juga kebijakan administratif yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah pengendalian klan, di mana pada pengendalian ini perilaku karyawan akan diatur sesuai dengan nilai, norma, dan juga budaya organisasi. Pengendalian tentunya sangat berikatan dan berkaitan dengan adanya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan suatu tujuan, dan pengendalian adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya perencanaan, pengendalian akan menjadi tidak berdasar, dan tanpa adanya pengendalian, tujuan dari suatu rencana tidak dapat tercapai. Keterkaitan antara perencanaan dan pengendalian dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, dan disusul dengan adanya pengorganisasian, dan dilanjutkan dengan kepemimpinan yang nantinya akan melakukan proses pengendalian. Selanjutnya ada proses pengendalian. Proses pengendalian memiliki sasaran ataupun tujuan utama, yaitu organisasional, divisional, departemental, dan juga individual. Nah, di sini ada 3 proses. Yang proses pertama yaitu mengukur kinerja aktual, dan yang kedua yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dan yang proses ketiga yaitu melakukan tindakan manajerial. Yang pertama yaitu proses pengukuran. Dalam proses pengukuran, bagaimana cara kita untuk mengukurnya? Dan ada beberapa sumber informasi untuk membantu kita dalam mengukur kinerja aktual, seperti pengamatan pribadi, laporan tertulis, laporan lisan, dan juga laporan statistik. Dan apa sih yang perlu diukur? Nah, hal ini perlu dijadikan catatan penting, di mana kriteria yang keliru dapat mengakibatkan disfungsi dari organisasi tersebut. Lalu, bagaimana kriteria pengendaliannya? Ada karyawan dan juga ada anggaran. Anggaran termasuk biaya, output, kepuasan, penjualan, dan juga ketidakhadiran. Selanjutnya ada membandingkan kinerja aktual dengan standar. Nah, hal ini yaitu memperbandingkan menentukan range variasi antara kinerja aktual dengan standar, di mana signifikansi variasi ditentukan oleh kisaran variasi yang dapat diterima, dan juga ukurannya itu besar maupun kecil, dan juga hasil yang di atas standar maupun di bawah standar. Yang ketiga, proses ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial atau melakukan tindakan manajerial, di mana tindakan hal ini perlu dilakukan ketika kita mengetahui apakah tidak adanya penyimpangan ataupun adanya penyimpangan ketika membandingkan kinerja aktual dengan standar. Nah, di sini ada 3 tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama itu tidak melakukan apa-apa ketika tidak ada penyimpangan ataupun hal yang perlu dikoreksi dari kinerja aktual maupun standar. Dan yang kedua yaitu melakukan koreksi atau perbaikan kinerja yang sesungguhnya, yaitu kinerja aktual. Ketika kinerja aktual dianggap memiliki penyimpangan yang tinggi ataupun memiliki variasi yang tinggi dengan standar. Dan yang ketiga yaitu merevisi standar. Dan di mana hal ini standar dianggap terlalu tinggi untuk dapat dipenuhi dengan kinerja sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu adalah pengendalian untuk kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil akhir suatu kegiatan. Jadi kinerja organisasional adalah akumulasi hasil akhir dari semua proses dan kegiatan-kegiatan kerja organisasi. Antara lain itu adalah perancangan strategis, proses pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pekerjaan, serta koordinasi pekerjaan para karyawan. Yang selanjutnya yaitu adalah cara mengukur kinerja organisasi. Dapat diukur melalui 3 hal, yaitu yang pertama produktivitas organisasi. Produktivitas adalah keseluruhan output barang dan jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas organisasi menjadi ukuran seberapa efisien karyawan melakukan pekerjaannya. Kemudian, yang kedua itu melalui keefektifan organisasi. Pengukuran tentang seberapa memadainya sasaran organisasi dan seberapa baik organisasi mencapai sasaran itu. Kemudian, yang terakhir itu melalui peringkat industri.
Peringkat ini didasarkan oleh ukuran kinerja, antara lain ada laba, pengembalian pendapatan, pengembalian ekuitas atau modal pemegang saham, pertumbuhan laba untuk 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, pendapatan per karyawan, pendapatan per aktiva, dan pendapatan per ekuitas atau modal. Kemudian, ciri sistem pengendalian yang efektif. Ciri sistem pengendalian efektif itu ada 10. Yang pertama yaitu keakuratan, kedua ketepatan waktu, ketiga ekonomi, 4 fleksibilitas, 5 kepahaman, keenam kriteria masuk akal, ketujuh penempatan strategis, kedelapan menekankan pada pengecualian, kesembilan kriteria bergada, dan kesepuluh tindakan perbaikan. Ada 3 jenis pengendalian kinerja organisasi. Yang pertama adalah feed forward control, yaitu antisipasi masalah sebelum terjadi dengan membutuhkan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai input, seperti SDM, material, modal, mesin, maupun informasi yang dibutuhkan untuk menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua adalah concurrent control, yang dimana mengelola masalah saat terjadi dengan standar perilaku, kegiatan, pelaksanaan dari aktivitas yang layak. Sumber utama informasi dari metode ini adalah hasil observasi dari first line manager. Lalu yang terakhir yaitu feedback control, yang dimana mengatasi masalah setelah terjadi dengan membutuhkan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari output. Manajer akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi tidak hanya pada hasil output saja, namun juga pada proses produksi. Ada 3 alat untuk mengukur dan memonitor kinerja organisasi. Yang pertama, kartu nilai seimbang atau balance scoreboard, yaitu alat ukur kinerja yang digunakan oleh manajer untuk menyusun sasaran dalam perspektif kinerja perusahaan, yang dimana ada 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan orang atau inovasi atau pertumbuhan aset. Lalu yang kedua ada Management Information System atau biasa disingkat dengan MES, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk memberi manajemen informasi yang dibutuhkan secara teratur. Terdapat 2 aspek yang diperhatikan dalam sistem ini, yaitu data dan informasi. Data merupakan fakta mentah yang belum teranalisis, sedangkan informasi yaitu data yang telah teranalisis dan diproses menjadi sebuah informasi yang relevan yang digunakan oleh manajer. Lalu yang terakhir ada benchmarking, yaitu sebuah pencarian terbaik di kalangan pesaing atau non-pesaing yang menghasilkan kinerja unggul. Ukuran pengendalian keuangan secara tradisional dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis rasio, dan yang kedua, analisis anggaran. Analisis rasio adalah sebuah analisis yang sumber datanya berasal dari laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis anggaran adalah analisis yang menggunakan standar kuantitatif, di mana dilakukannya pengukuran dan perbandingan penggunaan sumber daya yang ada. Anggaran yang ada digunakan sebagai alat pengendali agar tidak terjadi penyimpangan antara standar yang ada dengan penggunaan yang sesungguhnya. Analisis rasio memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kemampuannya perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio efisiensi operasional, di mana rasio ini berfungsi untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan untuk menghasilkan profit operasionalnya. Yang ketiga, rasio leverage, di mana berfungsi untuk mengukur seberapa berpengaruhnya hutang yang dimiliki sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, return of equity atau tingkat pengembalian ekuitas, yang berfungsi untuk mengukur seberapa baiknya kinerja manajer untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham atau investor di sebuah perusahaan. Anggaran kas adalah sebuah susunan yang memperlihatkan rencana terperinci tentang arus kas masa depan. Anggaran kas memiliki 4 unsur, yaitu penerimaan kas, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga perubahan bersih dalam kas dalam satu periode, dan yang terakhir kebutuhan dana baru. Ukuran pengendalian keuangan yang lainnya ada 2. Yang pertama, economy value added atau nilai tambah keuangan. Nilai tambah keuangan adalah sebuah alat keuangan yang berfungsi untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan atau sebuah divisi dengan cara mencari laba operasi setelah pajak dikurangi oleh biaya modal tahun total. Dan yang kedua,
market value added atau nilai tambah pasar, di mana nilai tambah pasar ini adalah sebuah alat keuangan untuk mengukur perkiraan bursa saham di masa depan dengan melihat nilai saham perusahaan di masa lampau dan proyeksi investasi yang diharapkan di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.